Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Statistik Industri 1. Untuk materi hari ini akan saya coba terangkan tentang distribusi seragam atau uniform. Jadi seragam bahasa Inggrisnya uniform. Apa yang dimaksud dengan distribusi seragam? Yaitu distribusi seragam diskrit bila variabel random X memiliki nilai mulai dari X1, X2 sampai dengan Xn dengan peluang yang sama. Jadi nilai X1, X2 sampai dengan Xn adalah bilangannya sama, di mana dilambangkan dengan fungsi X dan K sama dengan 1/K. Dengan nilai X, X1, X2 sampai dengan X ke K. Kemudian distribusi binom memiliki ciri-ciri yaitu percobaannya terdiri dari N ulangan. Jadi ada beberapa kali ulangan yang sebesar N kecil. Kemudian dalam setiap ulangan hasilnya dikategorikan sebagai berhasil atau gagal. Misal kita akan melemparkan sebuah koin dengan syarat koin yang kita jadikan taruhan adalah berbentuk angka. Maka di mana angka nanti yang akan muncul sebagai kategori berhasil, sedangkan jika berbentuk gambar akan memiliki kategori gagal, di mana jumlah peluangnya sama dengan 1. Peluang berhasil atau dilambangkan dengan P untuk setiap ulangan adalah sama. Maka setiap kita melemparkan koin 1 kali lemparan, maka untuk keluar berhasil atau gagal peluangnya sama, yaitu 1/2. Kenapa 1/2? Karena ruang sampelnya ada 2, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Kemudian masing-masing ulangan bersifat independen karena tidak ada pengaruh bahwa nanti yang keluar gambar pada koin atau keluar angka pada koin saling berhubungan. Kita akan memberikan contoh yaitu sekeping uang logam dilempar 3 kali. Dikatakan berhasil jika yang muncul adalah sisi gambar. Jadi ini kita bermain dengan koin, di mana koinnya ini dilempar 3 kali. Kemudian dikatakan berhasil jika yang muncul adalah sisi gambar. Kita taruhannya adalah sisi gambar yang muncul. Maka X menyatakan variabel random dari 0, 1, 2, 3. Kenapa kok 1, 2, 3? Ya, karena dilempar 3 kali. Di mana variabel random 0 jika 3-tiganya yang muncul adalah sisi angka, bukan gambar. Kemudian 1 jika yang muncul adalah 1 kali gambar, 2 adalah 2 kali muncul gambar, 3 dan adalah 3 kali muncul sisi gambar. Kita lambangkan di sini adalah ruang sampel di mana AAA adalah 3 kali lemparan itu semuanya muncul angka. Yang di sini AGA adalah 3 kali lemparan, hanya 1 kali yang muncul angka. 2 kali yang muncul angka, kemudian AAG ini juga GAA, AGG, GAG, dan GGA, kemudian GGG. Ini adalah ruang sampel yang harus kita tentukan, di mana ini lemparan pertama muncul angka, lemparan kedua muncul angka, lemparan ketiga juga muncul angka. Kita ambil contoh yang ini, AGG, 1 kali lemparan muncul angka, lemparan kedua muncul gambar, lemparan kedua juga muncul gambar. Kita harus tentukan ini terlebih dahulu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita coba yang di sini adalah 0. Kenapa 0? Karena yang dicari adalah muncul sisi gambar, sedangkan di sini tidak ada sama sekali muncul sisi gambar, maka nilainya adalah 0. Kemudian AGA ini 1 kali muncul gambar 1, AAG juga 1 kali muncul gambar, kemudian GAG adalah 2 kali muncul gambar, GGA adalah 2, GGG adalah 3 kali muncul gambar. Kemudian kita tabulasikan ke dalam bentuk tabel di mana ada X dan ada probabilitas X, di mana ini adalah nilainya 0, 1, 2, 3, di mana 1/8 didapat dari sini 1, dari keseluruhan ini berjumlah
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian juga halnya dengan X yang bernilai 1. Ini coba ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3/8. Kemudian muncul gambar 2 kali. Ada 1, 2, 3, juga 3/8. Kemudian muncul gambar 3 kali. Hanya sekali, maka 1/8. Jika dijumlahkan masing-masing, probabilitas X-nya 1/8, 3/8, ditambah 3/8, ditambah 1/8 harus sama dengan 8/8 atau sama dengan 1. Jika dirumuskan dalam formulasi adalah fungsi X sama dengan, ini 3 adalah 3 kali lemparan, ini. Kemudian X adalah nilai yang muncul, bisa 0, 1, 2, 3, dibagi 8. 8 adalah jumlah sampel yang bisa terjadi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita memakai formulasi kombinasi. Atau bisa dilambangkan dengan B, yaitu binom, di mana binom adalah X. Ini 3 adalah 3 kali lemparan, sedangkan 1/2 adalah peluang. Dilambangkan dengan P, yaitu peluang sukses. Kenapa 1/2? Karena sisi mata uang ada 2, di mana masing-masing sisi punya peluang yang sama, yaitu sisi muncul gambar angka, atau sisi gambar muncul adalah 1/2 dan sisi angka muncul 1/2. Maka kita bisa cari formulasi di sini. Nah, kemudian kita jabarkan seperti ini. Binom X3 dan 1/2 ini adalah peluangnya sama dengan N. N, X ini kombinasi, kemudian peluangnya adalah 1/2 atau setengah, dipangkatkan dengan X dikali Q. Q adalah peluang sukses, di mana P dan Q harus sama dengan 1. Penjumlahan antara P dan Q harus sama dengan 1. Kemudian dipangkatkan dengan N dikurangi X. Contoh yang kedua, kita akan coba latihan soal. Di sebuah kota, keperluan uang untuk membeli narkoba ternyata melatar belakangi 75% peristiwa perampokan yang terjadi, di mana berapa peluang bahwa tepat 2 di antara 4 kasus perampokan berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan untuk membeli narkoba. Jadi, 75% peristiwa perampokan itu dilatar belakangi karena keperluan untuk membeli narkoba. Maka peluang suksesnya berapa? 75% atau 3/4. Sekarang kita akan menghitung berapa peluang bahwa tepat 2 di antara 4 kasus perampokan berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan untuk membeli narkoba. Maka kita selesaikan, di mana peluang didapatkan dari 3/4. 3/4 adalah ini, 75%. Maka Q-nya adalah 1 dikurangi 3/4. Yaitu 1/4. Maka kita bisa formulasikan binom X, N, dan P, di mana binom 2 adalah ini X-nya, kemudian N adalah 4 kasus, 3/4 adalah nilai P atau nilai sukses. Sama dengan kita bagikan, kita kombinasikan 4 kombinasi 2, kemudian ini adalah P, 3/4 dipangkatkan dengan X, ini dipangkatkan dengan X, kemudian dikali dengan Q, Q-nya adalah 1/4. Karena 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Kemudian dipangkatkan dengan N, N-nya ada 4 dikurangi 2. Maka kita lakukan ini perhitungan kombinasi sama dengan 0,211. Kita coba lagi dengan contoh yang ketiga. Di sebuah desa, tingkat kematian ibu dan bayi adalah 60%. 60% adalah 60/100. Atau bisa dilakukan pengecilan kembali 60%. Karena faktor ketidaktahuan akan pentingnya pemeriksaan kehamilan. Jadi,
karena banyak ibu-ibu yang tidak tahu pentingnya pemeriksaan kehamilan, maka tingkat kematian ibu dan bayi sekitar 60%. Berapa peluang bahwa tepat? Ada 4 di antara 7 kasus kematian berikutnya dilatar belakangi oleh ketidaktahuan akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Maka kita coba cari penyelesaiannya, yaitu binom X, N, dan P sama dengan binom. 4-nya adalah X, ada 4 kejadian. Kemudian di antara 7 kasus, kita tulis di sini, 3/5 adalah penyederhanaan dari 60%. Kalau misalnya ingin tulis 60% silahkan, tetapi nilainya nanti akan keluar terlalu besar. Jadi disederhanakan menjadi 3/5. Sama dengan 7 kombinasi 4 dikali, ini adalah P, 3/5 pangkat X. Kemudian ini adalah Q 2/5, di mana nilainya didapat dari 1 dikurangi 3/5. Ini kalau dijumlahkan 3/5 tambah 2/5 sama dengan 1. Kemudian dipangkatkan dengan N, N-nya 7 dikurangi 4 yaitu X. Maka kita dapatkan 0,290,304. Contoh yang keempat, kita akan coba belajar, tetapi ini dapatkan dari tabel. Peluang seseorang sembuh dari penyakit leukemia adalah 0,4. Peluang sukses atau sembuh adalah 0,4. Maka peluang gagalnya atau peluang tidak sembuhnya adalah 0,6. Di mana 0,4 ditambah 0,6 sama dengan 1. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh? Maka kita cari di sini. Kita akan coba jawab di poin A terlebih dahulu, di mana X menyatakan banyaknya orang yang sembuh. Maka kita bisa jabarkan adalah peluang sekurang-kurangnya 10. Maka paling sedikit 10 orang dapat sembuh, maka kita dapat formulasikan sebagai peluang X lebih besar sama dengan 10, yaitu 1. Karena tandanya lebih besar, maka kita formulasikan sebagai 1 minus peluang X lebih kecil dari 10. Kemudian kita hitung 1. Nah, untuk peluang ini kita akan coba melihat tabel binom. Kita akan coba sebentar. Kita melihat tabel binomnya. Kita buka. Kita coba perbesar. Kemudian kita buka yang tabel binom. Cara melihat tabel binom yaitu tabel binom ini cara kerjanya adalah melihat dari sebelah kiri di mana titik R-nya 0 sampai dengan nilai tak terhingga. Ini N, ini R atau kita biasa sebut sebagai X. Kemudian ini adalah nilai kelebihan desimal dari masing-masing nilai. Maka kita coba lihat peluang X lebih besar sama dengan 10 sama dengan 1 minus peluang X lebih kecil 10. Maka kita ingat kita ambil dari 10-nya ini 10. Maka kita bisa lihat bahwa 1 mulai dari 0 sampai dengan 9 karena tandanya adalah lebih kecil 10. Maka ini nilainya R-nya sama dengan 9. Di mana B binom X 15 ini menyatakan N, ini menyatakan peluang. Maka kita coba lihat di sini angkanya berapa. Ini N, N-nya kita tentukan berapa tadi? 15, maka kita cari 15. Ini X mulai dari 0 sampai 9, maka kita coba cari di 9. 9, ini angka 9. Kemudian kita coba cari yang
N-nya 15. 15. Dari sini 15. Kemudian peluangnya 0,4. 0,4 ini 15, betul. N-nya karena sesuai dengan ini, N 15. R-nya adalah nih 9. 0 sampai dengan 9. Kemudian peluangnya 0,4, maka kita urutkan di sini 0,4. Kemudian kita coba lihat di 9. Maka ketemu di angka 0, nah ini 0,9662. Ini kita masukkan di sini, maka 1 minus 0,9662 sama dengan 0,0338. Ini untuk penyelesaian yang poin A. Kemudian kita coba penyelesaian yang poin B. Ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Maka kita bisa tentukan formulasinya, peluang X lebih besar sama dengan 3, tapi lebih kecil sama dengan 8. Maka kita coba lihat prinsip mencari distribusi binom, yaitu di mana sigma X mulai dari 3 sampai dengan 8. Kita tidak mungkin mencari di mana X-nya mulai dari 3 sampai 8, karena prinsipnya binom itu harus mulai dari 0. Maka kalau kita saat menggambar, kalau misalnya 3 sampai dengan 8, maka kita tarik mundur. Bagaimana caranya mencari X di antara nilai 3 sampai 8? Maka kita cari nilai X dari 0 sampai 8 dikurangi dengan nilai X dari 0 sampai dengan 2, supaya 3 ini masuk di sini. Begitu kira-kira caranya. Hampir sama seperti ini ilustrasinya, sebentar akan saya coba gambarkan di sini. Nah, kita misalnya ini 0 sampai dengan 8. Kemudian kita gambar kembali. Kita coba gambar. Ini ilustrasinya. Nah, yang garis oranye ini adalah panjang dari 0 sampai 8. Kemudian yang garis biru ini adalah panjang dari 0 sampai dengan 2. Maka berapa panjang antara garis 3 sampai dengan 8? Maka tinggal 0 sampai 8 dikurangi 0 sampai 2. Begitu kira-kira cara penyelesaian. Kenapa kok distribusi binom? Cara mencari tabelnya seperti ini. Jadi karena ini mulai dari 0. Jadi harus dari sebelah kiri. Kita kasih contoh. Ini binom X 15. 15 ini adalah N-nya. Kemudian R-nya 8. Kita coba 8. Ini 8. Di lurusnya 8. Ini adalah lurus yang di 8 semua. Kemudian kita luruskan dengan 0,4 di sini, maka kita bisa ketemu angka 0,950. Sedangkan yang ini adalah garis yang ini. Kalau 0 sampai dengan 3, maka tandanya ini adalah tidak lebih besar sama dengan, tapi lebih besar saja, tidak usah pakai sama dengan. Tapi karena ini tandanya adalah X lebih besar sama dengan 3, maka 3 harus masuk hitungan, maka ini dibatasi dari X sampai dengan 2. Maka kita coba ini tetap 15, X-nya sampai dengan 2, maka ini adalah 0,0271, tinggal dikurangkan. Kemudian kita coba yang poin C. Poin C adalah pertanyaannya, tepat 5 orang yang sembuh. Kita coba lagi. Tepat. Karena tepat kita gambarkan seperti ini. Saya kecilkan.
Nah, ini adalah garis X mulai dari 0 sampai dengan 5. Karena tepat, maka ini juga 0 sampai dengan 5. Nah, untuk melepaskan kita udukan 0,5 dikurangi dengan X 0 sampai dengan 4 karena tandanya pas. Ini sama dengan. Maka kita coba cari hampir sama seperti tadi. Dikondisikan di R sama dengan 5, ini 5, 0,4032 dikurangi 0 sampai 4, 0 sampai 4, kita lihatnya tabelnya di sini, dikurangi dengan 0,2173 sama dengan 0,1859. Sudah jelas cara melihat tabel? Kita akan close lagi. Kita coba langsung ke sini. Maka setelah Anda memahami materi sebelumnya, maka kita akan coba latihan soal binom, di mana soal ini bisa Anda kerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan esok hari, di mana caranya hampir sama seperti yang tadi. Peluang seseorang gagal masuk PTN adalah 0,8. Jadi gagal 0,8 maka suksesnya berapa? 0,2. Ingat bahwa peluang nanti yang akan dimasukkan nilai P-nya harus adalah peluang sukses, bukan peluang gagal. Bila 20 orang mengikuti ujian masuk PTN, berapa peluang bahwa kita akan menentukan terlebih dahulu nilai X, nilai N, dan nilai P. Maka seperti yang saya bilang tadi bahwa nilai P adalah nilai peluang sukses, bukan nilai peluang gagal. Namun jika Q itu adalah peluang gagal. Ini untuk latihan soal bisa Anda kerjakan di rumah sembari minggu depan kita akan bahas kembali. Dan ini menjadi poin penting jika Anda bisa mengerjakan dengan benar, disertai dengan tahapan pengerjaan. Kemudian kita akan membahas tentang nilai tengah dan varians untuk distribusi binom, hampir sama seperti kita menghitung rata-rata, tetapi bedanya adalah ini sudah ada distribusi binomnya, yaitu sama dengan mu sama dengan N dikali P, di mana N adalah jumlah sampel, kemudian P adalah peluang sukses. Jika ingin mencari varian, dilambangkan dengan theta kuadrat sama dengan N dikali Pi kali Q, di mana N adalah jumlah sampel, P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Demikian tadi penjelasan tentang distribusi binom. Semoga Anda semua paham. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi WhatsApp ataupun email ataupun berkomentar di kolom komentar Google Classroom. Sampai jumpa lagi dengan materi berikutnya dan wassalamualaikum.